Perkenalkan, di sini saya Ilmiah, CPP Angkatan 8, Gelombang 2, Kelas 29, Kabupaten Temanggung. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama adalah menuntun sesuai dengan Among. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan atau kemerdekaan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Yang kedua adalah merdeka. Konsep merdeka di sini adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dalam hal ini, pendidikan menciptakan ruang bagi siswa untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri atau merdeka batin. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur dirinya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Yang ketiga adalah kodrat anak, kodrat bermain, bermain sambil belajar. Di sini, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, akan tetapi berbagai permainan karena bermain merupakan kodrat anak. Menurut KHD, permainan anak itulah pendidikan. KHD juga memahami bahwa kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Selanjutnya, pendidikan berhamba pada murid. Di sini kata berhamba bukan berarti menyembah, tapi berhamba di sini adalah pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini berhamba pada murid. Intinya bahwa pendidikan adalah terletak pada pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba kepada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Berhamba di sini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tetapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan yang berhamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan pengakuan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali potensi dan membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepercayaan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, dan daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi, dan kerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan adalah pengembangan budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat atau tenaga. Budi pekerti yang dimaksud di sini adalah pendidikan bisa memanusiakan manusia,
menuju perbuatan yang baik. Budi pekerti seseorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap. Kita juga harus mengetahui pula bahwa tidak ada dua budi pekerti yang sama. Jadi, sama keadaannya dengan roman muka manusia, tidak ada dua orang yang sama. Meskipun orang dapat membedakan budi pekerti manusia menjadi beberapa macam atau jenis, sehingga orang dapat mempunyai istisar tentang garis-garis atau sifat-sifat watak secara umum. Selanjutnya, anak diibaratkan bukan kertas kosong atau tabula rasa. Di sini, pemahaman yang dimaksud bahwa anak tidak bisa ditulis begitu saja, atau garis samar atau sifat-sifat yang pada anak itu harus ditebalkan dengan pendidikan. Karena pada dasarnya anak bukan tabula rasa atau kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Orang dewasa harus menuntun lakunya sesuai dengan konteks sosial dan kultural sesuai dengan kodratnya. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, salam dan bahagia. Terima kasih.